Nah, mari kita lihat ini pergumulan masalah psikologis dan rohani yang muncul sedemikian. Dan proses ini yang nanti kemenangan itu apa? Pertumbuhan rohani kita. Jadi masalah psikologis itu tetap ada, tetapi ini yang menjadi yang utama. Ini yang utama. Jadi kalau kita berada di sisi negative thinking kita gitu, maka kita pun harus sadar ini. Akhirnya iman ini harus bertumbuh, jangan sampai terbawa oleh yang negatif. Kalau kita yang positif, kita pun mesti berjaga untuk lebih sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bukan karena positive thinkingnya kita. Dan kita berproses. Kesadaran masalah psikologis ini membuat kita tahu, aware begitu ya, terhadap diri sendiri, supaya kita masuk dalam pertumbuhan itu. Sehingga makin lama kerohanian kita sehat, masalah psikologis itu menjadi bagian kecil yang bisa berpengaruh, tapi tidak harus mempengaruhi semua sampai kerohanian kita terhambat. Dan proses harus terjadi. Ya, berikutnya. Apa sih bedanya karakter, kepribadian yang dinilai, temperamen adalah emosi, ini trait sifat dasar yang mau nggak mau keturunan terjadi. Next. Ini herediter keturunan, pengalaman umum di mana kita berada, lingkungan, dan pola asuh dan lingkungan. Pola asuh dan lingkungan. Survei yang saya temukan luar biasa. Kalaupun pola asuh kita tidak sehat karena kita berasal dari keluarga yang dysfunction misalkan, ternyata lingkungan itu bisa memperbaiki. Salah satu yang kelihatan sekali adalah peran guru sekolah minggu. Survei menunjukkan bahwa ternyata kalau papa mama itu tidak berfungsi secara efektif, ternyata guru sekolah minggu bisa menggantikannya. Dan ini bisa terjadi. Kalaupun pola asuh pada masa-masa itu sulit, ternyata pemimpin kelompok kecil, pembimbing rohani itu bisa menggantikan, mengubah pola asuh. Kalau ini yang terjadi, kesadaran pemahaman ini membuat kita melihat betapa pentingnya di mana kita berada sekarang, lingkungan kita. Kita mau jadi pribadi seperti apa? Nah, itu ditentukan. Kalau kita akhirnya pengen rohani kita yang dewasa, masuklah dalam komunitas yang membangun rohani. Bukan yang menyenangkan kita, tetapi yang membangun rohani kita. Belajar menghadapi sesuatu yang memang tidak mengenakan, tetapi itu penting buat rohani kita. Itu kita mesti masuki. Karena proses itu akan terjadi. Memperbaiki pola asuh yang lama. Nah, sekarang apa makna konsep ini jika dikaitkan dengan pengembangan diri dan pola relasi kita? Sejauh mana faktor kerohanian dalam kepribadian kalau seperti itu? Berikutnya. Kalau kita lihat, ini kita tidak sempat diskusi lebih jauh ya. Jadi akhirnya pengalaman itu memang akan mengubah. Tetapi pengalaman rohani itu sebenarnya jauh lebih kuat pengaruhnya daripada pola asuh yang ada. Jadi saya melihatnya seperti ini. Semua teori-teori psikologi ya, itu pribadi kita. Ini kita produk dari pribadi tertentu ya. Kita misalkan kita itu dari papa mama yang mama kita melankolis, papa kita koleris, begitu ya. Pola asuh kita berada dengan om, tante yang cerewet, banyak ngomong, egois, mata duitan, begitu. Seandainya begitu ya. Jadi kita produk yang macam-macam begini. Nah, kita waktu dalam proses seperti ini, kita muncul menjadi pribadi kayak gini. Tetapi pribadi semacam ini adalah pribadi yang belum ditebus oleh Kristus. Waktu kita itu sudah ditebus oleh Kristus, maka minta kertas. Ya, kalau gitu kita pribadi yang belum ditebus. Pribadi yang menguduskan kita adalah Tuhan yang membungkus, menutup dengan kebenaran. Kebenaran Tuhan ini yang membungkus kita. Realita dibuka, mesti ketok asli nih sing elek-elek. Tetapi ketika kita menjadi manusia baru, 2 Korintus 5:17, ciptaan baru itu dibungkus dengan Roh Kudus, sehingga kita pola pikir kita berubah, sistem prinsip kita berubah karena dibungkus ini.
Itu sebabnya kenapa Galatia pasal 5, 16 sampai 18 bilang, kita ini keinginan daging atau keinginan roh? Keinginan daging kita yang muncul lagi. Kalau kita terus dengan setia menutup dengan keinginan roh, dipimpin oleh roh, yang muncul adalah hal-hal rohani, kedewasaan terjadi di sini, muncul karakter kepribadian yang dewasa itu ada di sana. Pertanyaannya, kenapa orang sudah lama, sudah saat teduh lama, sudah PA, sudah pelayanan, pimpin KTB, kenapa tetap muncul eleknya ini? Kenapa bisa begitu? Kira-kira kenapa? Salah satu kemungkinan, ini tidak efektif. Ini rohani hanya di otak, tidak dihidupi, tidak diaplikasikan. Yang kedua, kenapa? Ini kenemenan. Terlalu banyak. Misalkan orang bertobat di usia 55. Dosa sudah menumpuk, kebiasaan sudah lama. Umur 55 itu kan umur 20, survei mengatakan orang umur di atas 27 mulai keras kepala. Ya. Kalau ada yang mulai 27 siap-siap banyak berdoa. Makin keras kepala, makin keras kepala. Jadi makin kaku. Nah, kalau dia bertobat di usia 55, berarti kan kebiasaan pola pikir negatif itu gitu. Sehingga apa? Firman Tuhan berbicara itu tidak membuat dia sensitif untuk berubah. Kenapa? Ini yang muncul, ini yang muncul. Mungkin tidak sih perubahan sejati terjadi? Mungkin, karena Allah berkuasa. Tetapi realita jiwa manusia itu adalah, hati manusia ini adalah apa? Hati manusia itu seperti wadah begitu. Seperti gelas itu, kita mau isi dengan apa? Kita tuh mau mengubah diri seperti apa? Nah, itu yang terjadi. Memahami itu membuat kita harus makin rajin mengabarkan Injil kepada orang lain, supaya sesedikit mungkin kebiasaan buruk itu cepat terkoreksi, Kalau kita ngomong bahwa pola kepribadian, pola asuh itu bisa diperbaiki kok dengan lingkungan. Sehingga kalau pada usia 12 tahun anak itu sudah percaya Yesus, lingkungannya sudah menolong, maka kemungkinan dia proses menjadi sehat sangat besar dibanding orang umur 55 bertobat untuk berubah. Teman-teman bisa melihat bagian ini? Kalau kita ingin bahwa generasi kita ke depan, gereja Tuhan bertumbuh, berdoa sejak sekarang. Kalian punya anak-anak yang cinta Tuhan. Bagaimana anak-anak cinta Tuhan hidup sesuai dengan kalau papa mamanya juga cinta Tuhan. Bagaimana papa mama suami istri cinta Tuhan? Kalau sebelum menikah sudah cinta Tuhan. Kalau sebelum menikah kita cinta Tuhan, kita secara sehat secara rohani, masuk pernikahan itu apa? Menjalin yang ada, mengefektifkan pelayanan dan melahirkan anak-anak yang sehat secara rohani. Kalau dua pribadi, yang satu masih dua-dua belum sehat, maka terjadi penyatuan. Penyatuannya apa? Penyatuan fisik, penyatuan mungkin uang, tapi secara rohani lemah, maka hal-hal yang fisik ini memicu konflik dan papa mama sibuk menyelesaikan konflik dan hatinya dan tidak punya banyak waktu untuk anak dan untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga melahirkan anak-anak nakal, anak-anak yang jadi sulit dirubah, itu yang terjadi. Maka menjadi bagian penting. Kalau pertanyaan berapa besar pengaruh dari masalah-masalah perubahan ada, misalkan trauma tertentu. Trauma tertentu, itu menjadi memang butuh proses. Saya ketemu, sebelum saya akhirnya berdoa untuk ambil mata kuliah atau ambil kuliah konseling, itu karena saya menghadapi ini. Ada mahasiswa saya itu merasa dia berbeda. Mahasiswa dia siswa waktu itu ya, kelas 3 SMA, dan dia laki-laki, ganteng, rapi, perlente sekali. Dan ternyata dia suka dengan sejenis. Dia merasa bahwa aku gak baik seperti ini ya, aku merasa bahwa gak tepat seperti ini. Sampai akhirnya dia berusaha untuk berpacaran dengan yang lawan jenis. Dan dia berkata, gak rasa apa-apa loh Bu, begitu. Tapi kalau ngelihat cowok ganteng, bisa deg, orang ini ganteng, bisa begitu.
Waktu itu saya ajak berdoa, saat teduh sama-sama, PA di tempat saya, tetap saja dia begini, aduh Bu Iis nggak bisa, gitu. Sampai akhirnya kuliah, dia jadi mahasiswa, tetap saya kaget ketemu dia lagi, kamu di sini, ya Bu, gitu, lagi, gitu. Nah, sekarang ini saya sudah gak ketemu berarti sudah sekitar 10-12 tahun. Dan saya ketemu mamanya. Dia bilang begini, Bu Iis, kan dia kenalkan diri, terus oh saya mamanya si itu. Oh ya bagaimana? Dia tidak mau menikah karena dia berkata, Mah jangan berharap aku menikah karena aku ini orang khusus dan tidak bisa menikah. Tidak bisa menikah. Si mama wajah susah, Bu Iis tolong teleponan anakku. Seperti itu. Teman-teman, ini apa? Ini apa? Ini adalah pengalaman permanen. Papanya tidak di rumah karena yang mengambil keputusan semua mamanya. Yang mengambil keputusan semua mamanya. Jadi mamanya yang ambil pimpinan dalam rumah itu. Papanya kayak enggak ada. Dan si anak laki ini deket sama mamanya. Jadi dia kebingungan, ini aku jadi perempuan atau jadi laki, jadi peran yang tidak tepat. Muncul dia semacam ini. Itu satu contoh betapa pentingnya kalian menikah dengan orang yang sehat. Nanti pertanyaannya, kalau tunggu yang sehat, kapan aku menemukan? Kan gitu ya. Karena masih ada yang mikir gitu toh. Teman-teman, nobody's perfect. Gak ada orang sempurna. Tetapi yang ada adalah apakah dia menyadari ini dan masuk proses itu. Itu poinnya. Kalau dua-dua punya komitmen, mau dalam proses itu dan tahu bagaimana kelemahan dan kelebihannya, maka masuklah relasi itu. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati. Saya percaya sekali. Jadi bukan tunggu sempurna proses itu. Yang berbahaya tidak menyadari proses ini, kondisi ini. Kalau mau dihitung saya 13 tahun ini untuk bicara tentang pasangan, dengan pasangan, pranikah dan seterusnya itu puluhan pasangan. Saya setelah tahu hasil akhir, kutip hasil akhir setelah menikah begitu ya. Hal yang penting sebelum apa-apa topik ini. Memahami kepribadian itu menjadi dasar untuk proses itu. Sehingga pernikahan itu diisi dengan apa? Diisi langsung proses pertumbuhan pernikahan dan menolong anak. Tidak harus banyak waktu untuk menyelesaikan konflik dengan pasangan. Seperti itu. Baik, berikutnya. Ini teori kepribadian macam-macam, teman-teman bisa lihat. Langsung, next. Next, semua. Nah, ini yang zaman dulu kalah ya. Istilahnya masih dipakai, tapi sebenarnya next. Sebenarnya ini teori lama sekali, perhatikan, sebelum Masehi. Jadi kalau kita persekutuan masih membahas ini itu termasuk sebelum Masehi. Next. Nah, ini lebih lagi tahun 1935. Yang gemuk bulat udah bergaul. Yang tinggi kurus perasa. Yang tinggi kurus merasa enggak perasa. Tegap atletis cerewet. Tentu saja tidak sesederhana ini ya. Walaupun ada benernya dikit-dikit. Next. Ya. Kita lihat ini yang saya sering gunakan. Teori ini. Kompleks tetapi inilah kita. Ciri khusus dari situasi, penafsiran terhadap situasi, penafsiran, dan penguatan. Next. Ciri khusus itu tergantung kompetensinya, persepsinya, dugaan, sistem nilai, rencana, dan seterusnya. Ini semua menghasilkan kita. Jadi kompleks luar biasa. Next. Nah, penguatan, pengalaman langsung itu menolong kita. Modeling menolong.
Evaluasi menolong. Sekali lagi, kenapa saya tadi tegaskan pentingnya komunitas? Karena komunitas itu akan menolong kita punya pengalaman langsung bersama Tuhan. Kenapa mesti ikut misi Kalimantan, ya, atau misi-misi yang lain? Ya, teman-teman yang belum tahu misi Kalimantan, nanti tanya sharing misi Kalimantan kayak apa, jalan kaki berjam-jam begitu. Nah, kemudian hidup seperti itu, makan seperti itu. Nah, itu menolong kita supaya kita itu punya pengalaman seperti apa kita sebenarnya.